Punggung terasa nyeri dan kaku, terutama pagi hari. Tubuh nggak bisa bergerak dengan leluasa. Setiap gerakan terasa berat dan nyeri seperti tulang punggung sedang dikunci oleh rasa sakit. Inilah yang sering dialami oleh penderita ankylosing spondylitis. Halo, saya Dr. Tony Setiobudi, spesialis bedah tulang dan bedah tulang belakang di Mount Elizabeth Hospital, Singapura. Ankylosing spondylitis atau AS sering dikenal sebagai bambu spine. Ini adalah kelainan tulang belakang yang disebabkan oleh peradangan kronis yang disebabkan oleh penyakit autoimun. Peradangan ini biasanya menyerang tulang belakang, sendi sakroiliak dan sendi pinggul, yang mengakibatkan persendiannya menyambung menjadi satu sehingga tulang belakangnya atau sakroiliak joint dan sendi pinggul menjadi nyeri dan kaku. Nah, kalau dilihat dari rongsen, tulang belakang dari penderita ankylosing spondylitis ini terlihat seperti bambu. Makanya penyakit ini dinamakan bambu spine. Akibatnya, kelenturan tulang belakang pun berkurang dan postur tubuh dari penderita ankylosing spondylitis bisa berubah menjadi bungkuk. Jadi sampai saat ini belum diketahui dengan pasti apa penyebab dari ankylosing spondylitis. Tapi menariknya sekitar 90-95% dari penderita ankylosing spondylitis memiliki gen yang disebut HLA-B27 atau HLA-B27. Gen ini punya peran penting dalam meningkatkan resiko terkena ankylosing spondylitis. Nah, jika Anda punya keluarga dekat seperti orang tua atau saudara yang mengalami ankylosing spondylitis, ada kemungkinan sekitar 15-20% Anda juga bisa terkena kondisi ini. Ini menunjukkan bahwa faktor genetik berpengaruh lebih besar, terutama jika ada riwayat keluarga. Gejala yang umum dirasakan oleh penderita ankylosing spondylitis, pertama, ketidaknyamanan atau nyeri di bagian punggung bawah atau panggul yang terus-menerus. Nyeri ini sering lebih parah saat malam hari atau saat beristirahat. Selain itu, kekakuan juga terjadi, terutama pada pagi hari saat bangun tidur, tapi biasanya akan membaik setelah mulai beraktivitas, mulai bergerak. Tambah lama tulang belakangnya tambah kaku. Peradangan pada sendi juga bisa menyebabkan pembengkakan sehingga terasa nyeri di sendi-sendi di tulang belakang atau di panggul. Seiring waktu, kelenturan tulang belakang bisa berkurang, membuat sulit untuk membungkuk atau berputar. Sehingga penderita ankylosing spondylitis, kalau dilihat mereka bergerak seperti robot. Gejala ini muncul secara bertahap. Umumnya dirasakan pertama oleh orang yang berusia muda, sekitar 15 hingga 30 tahun. Meskipun kadang gejalanya bisa fluktuatif, naik turun, sebaiknya tetap waspada dan mencari saran medis atau pergi ke dokter jika ada tanda-tanda yang mengganggu. Ankylosing spondylitis merupakan penyakit autoimun yang kompleks. Penyakit ini tidak bisa disembuhkan, tetapi ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi gejalanya. Seperti obat-obatan non-steroidal, anti-inflamatori, anti radang, bisa meredakan rasa nyeri dan peradangan. Atau obat biologik untuk kondisi yang parah. Kemudian fisioterapi juga berguna untuk menjaga kelenturan dan kekuatan otot di tulang belakang. Perubahan gaya hidup dan olahraga, seperti menjaga berat badan yang ideal, mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan rutin berolahraga dapat meningkatkan kualitas hidup. Dan yang terakhir, melakukan operasi kalau postur bungkuknya parah sekali. Tulang belakang bekerja keras
untuk menegakkan postur bungkuk, sehingga ototnya capek sekali dan terasa nyeri. Kadang kalau parah, pasien tidak stabil saat berdiri atau berjalan dan tidak bisa memandang ke depan, pandangannya ke bawah, sehingga pasiennya bisa sering jatuh. Dan operasi untuk menegakkan postur bungkuk perlu dilakukan dalam kondisi seperti ini. Dan ini dapat meningkatkan kualitas hidup penderita ankylosing spondylitis. Mereka lebih stabil dan dapat berjalan dengan lebih normal. Operasi juga dilakukan jika terjadi patah tulang. Pada penderita ankylosing spondylitis, patah tulang belakang sangat tidak stabil, bisa mencederai syaraf dan mengakibatkan kelumpuhan. Jadi kalau patah tulang perlu distabilkan dengan operasi. Bagi Anda yang memiliki riwayat atau gejala ankylosing spondylitis, penting untuk periksa ke dokter. Penanganan dini dapat menurunkan risiko postur bungkuk, patah tulang, dan bisa meningkatkan kualitas hidup penderita ankylosing spondylitis. Anda punya pertanyaan seputar ankylosing spondylitis? Anda bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih telah nonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.